Nah, selanjutnya terkait dengan use constitution yang saya ulangi tadi, bahwa hukum yang diharapkan akan cita-citakan. Apa yang diharapkan, apa yang cita-citakan. Ya, Pancasila itu merupakan cita-cita dasar negara kita. Adil, makmur, adil, keadilan, kemudian kemanusiaan, bersatu. Itu. Nah, hukum alam itu terkait dengan kodrat. Hukum yang tidak mengenal subjek, tempat, waktu, bersifat abadi dalam arti berlaku siapa saja, di tempat mana saja, di dalam waktu kapan saja. Kalau Anda membunuh, maka Anda pasti dihukum. Itu. Nah, selanjutnya adalah ada juga disebut dengan menurut cara mempertahankan hukum material, hukum yang dilihat pada isinya, substansinya. Isi dari hukum material adalah tentang pengaturan bagaimana perbuatan yang seharusnya, perbuatan yang dilarang, bagaimana hak dan kewajiban seorang sebagai warga negara, bagaimana hubungan seorang dengan orang yang lainnya. Contoh KUHP Perdata, UUPA, dan sebagainya. Begitu juga hukum formal. Kalau hukum formal itu adalah hukum yang mengatur bagaimana cara proses hukum materi itu dilaksanakan. Itu formalnya gimana? Bagaimana hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah, yang terakhir adalah lapangan-lapangan hukum. Ada lapangan hukum tata negara, ada hukum tata usaha negara, ada hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara. Seperti saya jelaskan tadi, olehnya itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap pada kompetensi mata kuliah PIH ini adalah saya berharap sebagai dosen untuk saudara-saudara sekalian bisa mampu mengklasifikasi yang mana hukum tata negara, yang mana tata usaha, yang mana perdata, yang mana dagang, yang mana pidana, harus ditahu pengertiannya. Jangan mengatakan bahwa hukum adat, hukum pidana adalah hukum yang terkait dengan dana. Hukum perdata terkait dengan data. Kalau tata negara, temannya tata boga, tata rias. Itu perkeliruan yang disengaja atau tidak sengaja itu yang tidak dibenarkan. Jadi pada prinsipnya bahwa PH ini kita berharap sekali bahwa Anda bisa membedakan ini. Hukum tata negara yang mana, hukum tata usaha negara. Tentu dalam mata kuliah selanjutnya itu akan kita bahas pada semester berikutnya dengan mata kuliah, dan itu tentu adalah kata kuncinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang kita akan kuasai. Mudah-mudahan dalam perkuliahan ini itu dapat bermanfaat buat adik sekalian, saudara-saudara sekalian, dan tentu insya Allah selesai corona ini kita bisa bersua kembali, kita minum-minum kopi sama-sama, kita kemudian berdiskusi secara lepas di ruang kelas dengan canda tawa yang santai tapi serius. Hanya demikian yang saya bisa sampaikan kepada Anda semua. Untuk itu, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam memberikan pengajaran selama 1 jam ini. Mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.